Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irna Kurniawati dari kelas 12B MA versi 31 Banjaran. Saya akan mempresentasikan perkembangan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Beberapa bagian wilayah Islam di Nusantara. Yang pertama di Sumatera, yang kedua di Kalimantan, yang ketiga di Sulawesi, yang keempat di Maluku, yang kelima di Papua, dan yang keenam di Nusa Tenggara. Yang pertama di Sumatera. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Asia Tenggara telah bersentuhan dengan tradisi Islam. Ini terjadi karena pedagang Muslim yang berlayar di kawasan ini sehingga untuk beberapa waktu di Indonesia. Kehadiran Islam secara lebih nyata terjadi sekitar akhir abad 13 Masehi, yakni dengan bukti adanya makam Sultan Malik al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Pada makam tersebut tertulis bahwa ia wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu Malik, dua teks Melayu tertua Malik al-Saleh digambarkan sebagai penguasa pertama kerajaan di Samudra Pasai. Untuk menjustifikasi teori ini, Mokwete membandingkan data di atas dengan data historis yang lain, yaitu catatan Marco Polo yang mengunjungi Perlak dan tempat lain di wilayah ini pada tahun 1292 Masehi. Selama berlangsungnya proses Islamisasi, persentuhan pedagang Muslim dengan penduduk setempat telah terjalin sangat intens hingga sebuah kerajaan Islam berdiri pada abad ke-13 Masehi, yaitu Samudra Pasai. Berdirinya kerajaan tersebut dihubungkan dengan lemahnya kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-12 dan ke-13 Masehi, sebagaimana dituturkan oleh Chow Chu Fei dan dalam catatan Ling Wataita 1178 Masehi, Janda Sasmita 13-14. Berdirinya kerajaan Pasai merupakan bukti masuknya Islam di Sumatera. Selain kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Perlak dan kerajaan Aceh. Lalu yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan. Perkembangan Islam di Kalimantan. Penduduk asli Pulau Kalimantan disebut masyarakat Dayak. Orang Dayak mendiami Pulau Kalimantan terdiri atas beberapa suku masing-masing. Suku mempunyai sistem kepercayaan sendiri, tetapi pada dasarnya antar kepercayaan mereka itu mempunyai banyak persamaan. Istilah paling populer untuk menyebut aliran kepercayaan mereka adalah kepercayaan Kaharingan. Namun di daerah tersebut pada proses selanjutnya banyak yang terdesak ke arah pedalaman akibat masuknya masyarakat lain dari luar. Di arah pesisir barat terdesak oleh orang Melayu dan Cina, yang di bagian selatan terdesak oleh orang Melayu dan Jawa, lalu bagian tenggara terdesak oleh orang Bugis, Makassar, dan Sulu. Masyarakat Dayak yang mendiami daerah pedalaman Kalimantan tersebut terbagi atas ketujuh macam suku, yakni suku Dayak Kenya dan Bahau yang mendiami pedalaman Mahakam, suku Dayak Punan yang mendalami pedalaman daerah Berau, suku Dayak Siang yang mendiami pedalaman Barito Hulu, suku Dayak Kayan yang mendiami perbatasan Sarawak. Yang kelima, suku Dayak Ibanan Kalimantan yang mendiami pedalaman Kalimantan Barat dan Utara. Lalu yang keenam, suku Dayak Ngaju yang mendiami pedalaman Kapuas dengan suku-suku kecilnya, yakni Dayak Lawangan yang mendiami pedalaman Barito Timur, Dayak Manya yang mendiami pedalaman Balangan dan Barito Selatan, Dayak Ot Danum yang mendiami pedalaman Tubang Siang, Tubang Miri, Tubang Lahang, dan sekitarnya. Munculnya suku Banjar pada tahap selanjutnya yang mendiami daerah Kalimantan Selatan adalah keturunan yang lahir dari percampuran orang-orang Melayu dan Jawa serta Olo atau orang Ngaju yang bercampur dengan menikah selama beberapa generasi di daerah tersebut.
Campura itu tambah lagi dengan pendatang lain seperti orang-orang Bugis, Cina, India, dan Aceh. Unsur animisme dan dinamisme yang terdapat dalam kepercayaan keahlian merupakan unsur-unsur yang ternyata masih berpengaruh dalam tradisi kehidupan masyarakat orang-orang Banjar. Lalu yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Ribuan pulau yang ada di Indonesia sejak lama terjalin hubungan satu nama lain, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantarkan aktivitas dakwah dapat menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Menurut catatan perusahaan dagang Portugis yang datang pada tahun 1540, saat mereka datang ke Sulawesi, di pulau itu sudah bisa ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun dakwah terus berlanjut hingga menyatu raja-raja di Kerajaan Goa Makassar. Lalu yang keempat, perkembangan Islam di Maluku. Perkembangan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku yang terdiri kaya dengan hasil buminya. Wilayah ini sejak zaman dulu dikenal dengan kunjungan para pedagang. Karena status itu pula Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan ke pulau-pulau lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim, yakni Bayang Ulah. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore yang wilayahnya teritorial cukup luas, meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Yang kelima, perkembangan Islam di Papua. Perkembangan Islam di Papua, beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai ke Pulau Papua menjadikan Islam masuk pula di Pulau Cendrawasih ini. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misool, dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan pada periode ini pula. Berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala suku di Pulau Papua memeluk Islam. Namun dibanding wilayah ini, perkembangan Islam di Papua ini bisa dibilang tak terlalu besar. Lalu yang terakhir, perkembangan Islam di Nusantara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Hubungan Sumbawa yang baik dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar pula ke Nusa Tenggara. Sampai kini sejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubalik asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut seluruh penduduk Bima adalah para Muslim sejak semula. Selain Sumbawa, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Surabaya dan mengajarkan Islam di sana. Hingga kini beberapa kata di suku-suku Lombok Dayak kesamaannya dengan bahasa Bugis. Itu berikut perkembangan Islam di beberapa bagian atau wilayah Nusantara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.